sekarang pun saya belum pernah makan di restoran Cina mie ayam itu belum. Pokoknya cuman saya dikasih orang hotel, tetangga dulu ngajarin. Ayam. Oh, wow. Halo YouTube, let's go out and eat. Balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini gue menemukan sebuah kuliner yang brutal. Kita akan makan bakmi Mo di Barkah Saharjo, Jakarta Selatan. Let's go. Boom. Ini tempat gue incer udah lama, jadi sebenarnya mungkin ada subscriber atau orang yang nonton video gue sempat komen soal bakmi Mo, atau gue waktu itu lagi nyari-cari bakmi lah sekitar Jakarta Selatan. Gue nemu tuh bakmi Mo. Jadi antara dua itu, antara gue Google atau gue dapat dari subscriber, gue lupa, mohon maaf banget. Baru hari ini gue kesempatan buat datengin langsung bakmi Mo. Ternyata ini tempatnya ada di depan Apotik Barkah. Ini salah satu apotek legend punya nih. Di apotek ini ngumpet ke dalam tuh bakmi Mo. Tuh di situ tuh tempatnya. Jadi kalian bisa parkir di Apotik Barkah. Bakmi Mo, Jalan Masjid Al Barkah. Langsung aja kita ketemu sama Pak D-nya. Itu dia. Pak D, permisi. Bakmi Mo nih Pak ya. Wih, dengan Pak siapa? Mohon maaf Pak. Pak Wasmu. Pak Wasmu. Iya. Oke, dengan Pak Wasmu, pemilik dari bakmi Mo. Kenapa namanya bakmi Mo Pak? Pak Wasmu. Dari nama saya. Oh, bakminya Pak Wasmu. Iya. Ini dengar-dengar udah ada dari tahun 90 ya Pak ya? Iya. Beda setahun sama saya. Kalau saya 30 tahun berarti bakmi Mo umurnya udah 31. Ini di sini. Oh, di sini. Kalau di tempat lain dari tahun 74. Jadi pindah ke sini 90. Sebelumnya 74 di mana Pak? Pasar Jembatan Merah. Oh, Jembatan Merah. Oh, Pak, lama dulu di situ Pak. Ya kan ada gusuran, penduduknya habis. Mau pindah ke sini. Nah, Pak Mo ini mulai bisnis mie ayam belajar sendiri ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba Bapak mutusin jual mie ayam aja Pak? Nyari kerjaan susah. Bapak asli dari Pekalongan ya Pak ya? Pak Demo, awalnya 1974, 1970-an ya Pak ya? Kenapa kita jualan mie ayam Pak? Kenapa nggak jualan yang lain? Nggak ada jalan lain, ada yang ngasih jalan. Makan sampai sekarang pun saya belum pernah makan di restoran Cina mie ayam itu belum. Pokoknya cuman saya dikasih orang hotel, tetangga dulu ngajarin. Awalnya apa Pak? Gerobak atau? Enggak, kios. Oh, di kios punya orang. Ya. Pak Demo, kalau ditanya umur berapa Pak De? Nggak ngitung, karena anak pertamanya udah usia 40 tahun. 40 lebih. 40 lebih. Nah makanya guys, sekarang kita harus cobain bakminya Pak Demo. Karena yang pertama kali bikin Pak Demo jualan kecil dari kios kecil sampai sekarang masih tetap jualan, makin banyak langganannya, itu ada nilai sejarahnya berarti. Pak De, saya berarti pesan bakmi kuah sama mie goreng. Makan sini. Makan sini. Ya udah. Siap. Nah pelanggannya Pak Mo ini jauh-jauh semua, ada yang dari Klender, Cibubur, maksudnya ini kan sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada warga-warga Saharjo atau Barkah yang dulu tinggal di sini pindah rumah, tapi meskipun mereka pindah rumah selalu kangen sama bakminya Pak Demo. Jadi pasti makan di sini lagi karena khasnya adalah ini, nilai sejarahnya ini. Pak Demo belajar dari tahun 70, mulai sendiri merintis usaha tekun sampai akhirnya tahun 2021 masih ada nih bakmi Mo. Jadi yang dulu mungkin eyangnya atau bapaknya atau orang tuanya yang pernah makan bakminya Pak Demo, sekarang masih ada nih di Apotik Barkah. Tempatnya agak ngumpet sedikit ya Pak De ya. Oke, ini dia bakmi Mo. Tadinya awalnya gue niatnya kesini karena mau nyobain bakmi gorengnya. Cuman setelah gue ngobrol-ngobrol sama Pak Demo dan gimana beliau memulai bisnis ini dari tahun 70-an, awalnya dari bakmi dulu, makanya gue harus coba bakminya. Nah ini dia nih, bakminya di sini tebal-tebal guys. Dan bedanya di sini adalah ayamnya putih dipotong gede-gede seperti ini. Ada tongcainya yang ditambahin di atas jadi topping. Cuman berhubung udah gue aduk-aduk jadinya pada tenggelam. Nah ini dia tongcainya. Kita langsung coba aja. Ini dia bakmi kuah Pak Demo. Let's go. Push. Bismillah. Oke, ayam. Oh wow.
Itu dulu Pak Demo pernah ikut sama pengusaha bakmi Chinese apa nggak? Jawabannya nggak, karena Pak Demo ini diajarin sama dulu ada petugas hotel yang akhirnya bikin Pak Demo mau jualan mie ayam. Ini cita rasanya karakternya lebih ke bakmi Chinese, tapi dominan ke asin karena tadi kan campuran dari kecap ikan, terus beliau juga pakai kecap asin dan ada tongcainya, tongcainya juga udah asin. Oke. Di sini sausnya ada yang cap ibu jari. Ini saus sambal yang nggak ada manis-manis ya, asin. Kita akan coba pakai sambal ya. Terus gue mau pakai sedikit saus sambal. Untung gue kagak lepas kontrol boy. Let's go. Bakso. Pak dia motong ayamnya bener-bener gede-gede banget. Oh, bungkus ya, dibuat dua kayak gitu ya. Ini cikaranya super klasik banget. Kita pindah ke bakmi goreng. Yang kedua, ini dia nih, kita setelah waktu itu nyobain pertama kali bakmi gondrong, terus ada lagi bakmi yang di Lenteng Agung apa dis namanya dis? Lupa juga gue. Ada video di sini, ternyata di Jakarta Selatan, nyerempet ke timur, nyerempet ke pusat, Saharjo, Jalan Barkah. Ini ada bakmi Mo yang juga punya mie goreng sebrutal ini porsinya. Kayak kita berdua kali dis ya. Ya udah, jadi kita taruh di sini nih, biar apa? Biar Yudis juga bisa ikut makan. Ini porsinya perlu sebrutal. Nih Yudis paling makan cuma segini nih, gue yakin nih dia. Lu jangan salah, Yudis menang berewok doang, makannya dikit. Oke. Nah ini mie yang sama dipakai untuk bikin bakmi. Cuman bedanya ini melalui proses yang lebih banyak daripada si bakmi kuahnya. Ini habis mie mentah direbus lagi dan dikukus, baru habis itu dimasak. Let's go, bismillah. Oke, mau. Gue suka teksturnya sih. Ini teksturnya beda sama ini. Kalau ini lebih somehow tebel, gemuk. Ini lebih tipis, lebih pipih. Dimasaknya pakai wok, jadi ada rasa-rasa smoky-smokinya. Dan sebenarnya gue lihat pakainya kecap Inggris, ada kecap ikan, kecap manis, garam dan lain-lain. Ada bakso juga. Asli sih Bu, ini porsi 3-4 orang kali ya. Kalau laparnya berdua bisa itu. Berdua ya. Kalau 4 orang tambahin nasi putih lagi biasanya. Kayak makanan arisan. Ada juga lah, jual menu ayam-ayam. Nanti kita lihat menu lengkapnya apa. Kue tiaw juga ada, bihun juga ada. Suapan gede buat lo semua terakhir. Habis lu. Nih, Yudis sehari-hari begini nih. Dia makan biasanya semprit segini doang. Puasa dari hari apa lu, Dis? Pak De, sudah Pak De. Semuanya 75. 75. Mie ayamnya berapa deh? 25. Mie ayam 25. ST berapa satunya? Satu 5.000. 5.000. Kalau ST tawar? Sama. Oh sama 5.000. 10.000, 35, 35 tambah 40, 75. Pak De, ini diambil aja Pak De, baliannya buat Pak De. Kasih ya. Iya, sama-sama Pak De. Biar sehat terus ya Pak De. Pak De udah divaksin 2 kali ya Pak De, mantap. Semoga kita semua terhindar dari mbak COVID ya Pak De. Biar pergi jauh, biar orang-orang pada makan di sini lagi. Kalau siang pada borong lagi.
Orang-orang kalau makan siang di sini pada borong apa, Pak De? Ya ada yang bawa pulang. Kalau ayam sukanya pada apa, Pak De? Ayam keluyuk. Ayam keluyuk. rica. Oh, ayam rica. Bener-bener Pak De semuanya belajar sendiri. Nah ini Pak De, ayamnya ini Pak De, ayamnya dipotong gede-gede sengaja ayam putih Pak De. Nggak dikecapin. Nggak dikecapin, Jadi nggak ketahuan apa usus apa bukan. daging semuanya gitu ya Pak De. Dimasaknya apa Pak De? Direbus. Wow. Ya udah Pak De, makasih banyak ya Pak De. Sehat-sehat selalu Pak De. Ini buka dari jam pagi berapa jam Pak De? Jam 10 sampai setengah 10 malam. Tapi Pak De dari pagi udah masak. Kalau nggak ada Mbak Covid mah jam 10. Jam 10. Yaudah Pak De, saya pamit dulu. Makasih ya Pak De. Thanks. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Ini dia hidden gem di daerah Barkah Saharjo, Jakarta Selatan. Kalau kalian mau kesini langsung datang. Google Maps-nya udah gue taruh di description, langsung aja cobain. Ini adalah salah satu warisan kuliner Jakarta yang seharusnya dilestarikan lagi karena Pak De sudah tidak semudah dan penerusnya kayaknya nggak ada ya. Jadi jangan sampai kalian kehilangan kuliner-kuliner legendaris seperti ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka tolong share ke teman-teman kalian dan subscribe ke channel Bungkus karena gue upload setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, hari Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram di @bungkus network, dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik langsung aja DM ke Yudhistira UTM 123. Peace and to sweet, sehat-sehat, pakai masker dan jangan lupa vaksin. Love you.